air, sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Apa kabar pada malam hari ini? Saya berharap teman-teman selalu sehat dan penuh sukacita pada malam hari ini. Selalu yakin dan percaya bahwa teman-teman pemuda selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Saya ajak teman-teman pemuda untuk meninggalkan segala aktivitas kita, dan kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam teman-teman. Saya jemput teman-teman bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian Mars Pemuda. Hari lahirnya
Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita berbakti pada Tuhan. Tujuan kita semua. Kita masuk tabisan dan salam. Ibadah pemuda Genesis kelompok 1 pada malam hari ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menerima hari baru dan sukacita yang dapat kita rasakan di kehidupan kita. Mari kita responi kebaikan Tuhan dengan mengangkat pujian bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku ingin Kamu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan bukan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa,
Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah online saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengakuan dosa. Seberapa sering kita melukai hati Tuhan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita. Teman-teman pemuda, jangan pernah takut mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah kasih. Mari mengakui semua kesalahan yang kita perbuat selama ini kepada Tuhan. Kita angkat pujian Ku Ingin Selalu. Anak-anakku, pemuda-pemudi Genesis kelompok 1 yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu Bapa di sorga, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara kami sampai pada malam hari ini. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada ibadah malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami, Engkau memberikan kami Roh Kudus, agar apa yang kami akan baca dan dengarkan sebentar, kami akan memahami dan mengerti akan maksud Tuhan dari firman yang kami akan baca sebentar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6
satu ayat saja. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kami baca dalam nama Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah orang yang selalu membaca dan merenungkan firman dan memperlakukan firman itu siang dan malam. Anak-anakku, pemuda-pemudi Immanuel kelompok 1 yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pada malam hari ini kita akan masuk dalam renungan. Dan tema renungan pada malam hari ini saya ambil yang berjudul berdoa dengan ucapan syukur. Berdoa dengan ucapan syukur. Dalam satu percakapan santai, ada pertanyaan dan jawaban sebagai berikut. Mengapa orang itu selalu khawatir? Pertanyaannya seperti itu, mengapa orang selalu khawatir? Dan jawabannya adalah karena keinginannya tidak tercapai. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa keinginannya tidak tercapai? Karena dia selalu khawatir. Dia selalu khawatir. Anak-anakku, pemuda-pemudi Genesis kelompok 1 yang dikasihi Tuhan, pertanyaan dan jawaban tersebut berputar-putar dalam satu lingkaran kesulitan yang tidak memiliki solusi atau jalan keluar. Seringkali kekhawatiran muncul karena adanya keraguan-raguan bahwa keinginan tidak akan tercapai. Apalagi ketika sekian banyak masalah terus membebani, 1001 persoalan datang silih berganti, bahkan menyerbu beriringan. Kekhawatiran pun biasanya menjadi bagian hidup yang sulit terelakkan. Tetapi haruskah kita terus hidup di bawah tekanan kekhawatiran? Ada kecenderungan bahwa kekhawatiran membuat orang meragukan doanya sendiri. Dia ragu bahwa doanya juga tidak akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita coba berhitung. Setiap kali kita berdoa, mana kalimat yang lebih banyak kita ucapkan? Keinginan-keinginan kita atau ucapan syukur? Permintaan-permintaan kita kepada Tuhan atau ucapan syukur? Kekhawatiran kita atau ucapan syukur? Mungkin pikiran kita mulai kacau karena terlalu banyak pertanyaan. Ya, kita tidak perlu berhitung. Tetapi yang terpenting bahwa kita harus menyatakan segala keinginan itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti terdapat dalam Filipi 4 ayat 6 yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Anak-anakku sekalian, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan,
Doa dan permohonan dengan ucapan syukur adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Orang yang menyatakan segala keinginannya di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan harus menyatakannya dengan ucapan syukur. Harus menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang yang yakin bahwa seluruh kehidupannya berada dalam kuasa Tuhan. Jika kita yakin dan percaya bahwa doa dan permohonan kita tidak akan sia-sia, maka kita adalah orang yang selalu bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Tuhan bukan karena kita menginginkan jawaban, tetapi kita berdoa kepada Tuhan karena kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhanlah jawaban yang kita inginkan. Sekali lagi, keyakinan itu ada karena hidup yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan ada kecenderungan yang membuat doa tidak diisi dengan ucapan syukur. Mungkin kita memang memulai doa kita dengan ucapan terima kasih. Tapi seberapa banyak yang benar-benar menghayati ucapan syukur itu secara sungguh-sungguh? Mungkin kita hanya sekedar terbiasa mengucapkannya, sementara isi pikiran kita sudah langsung penuh dengan daftar permintaan sejak awal kita mulai berdoa. Seharusnya kita memulai doa kita tanpa diselimuti perasaan khawatir, lalu menyatakan permohonan kita dengan rasa yakin dan percaya yang penuh. Hanya itu yang memungkinkan kita untuk mampu mengisi doa dengan pernyataan ucapan syukur yang sesungguhnya. Tentu kita juga yakin bahwa Tuhan menginginkan agar rasa khawatir berganti dengan sukacita. Sukacita itulah yang memampukan kita untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Sukacita, seperti apa sukacita itu? Ada pertanyaan lagi bagi kita. Sukacita seperti apa itu? Sukacita karena apa? Alkitab jelas menyatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Itu bisa kita baca dalam Nehemia 8 ayat 11b. Artinya bahwa sukacita yang sesungguhnya bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Sukacita karena Tuhan, itulah yang menjadi perlindungan kita. Sukacita itu memberikan kekuatan yang memampukan kita bertahan, bahkan keluar dari kekhawatiran. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang memampukan kita untuk terus mengucap syukur dengan tulus dan sungguh-sungguh dalam penghayatan penuh melalui doa kita. Meski situasi dan kondisi yang sulit yang sedang berkecamuk di dalam kehidupan sekarang ini, dengan adanya pandemi virus COVID-19, semua ruang kita terbatas, semua ruang gerak kita terbatas. Belajar, anak sekolah belajar hanya melalui online, mencari pekerjaan juga terbatas, beribadah juga hanya melalui online juga.
Kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Karena kita mempunyai Allah yang setia dan penuh belas kasih. Ketika dalam himpitan masalah, kita berupaya untuk menghilangkan semua kekhawatiran. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Marilah kita selalu berdoa dengan mengucap syukur yang tulus dari hati yang paling dalam. Bukan dengan maksud memaksa Tuhan, tetapi kita tentu harus yakin bahwa jika kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Mengapa? Karena orang yang percaya, yang tahu mengucap syukur adalah orang yang benar-benar telah siap menerima pemberian Tuhan. Kita memang tidak boleh mengharapkan pemberian, lalu baru bersyukur kalau diberi. Sementara itu kalau tidak diberi sesuai keinginan kita, kita mengeluh, marah, atau bersedih hati. Sekali lagi dengan ucapan syukur, berarti kita sangat siap untuk menerima semua jenis pemberian Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa dengan ucapan syukur membuat hidup kita akan terasa lebih bahagia, dan kebahagiaan itu akan terus terasa dan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, dengarkan nats persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita angkat satu pujian, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupku singkat bagaikan kembang, hanya benda yang Anak-anakku pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami tunduk menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga. Oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang tetap kami rasakan dalam kehidupan kami, hingga pada malam hari ini Tuhan masih memimpin menyertai kami, anak-anak-Mu, di dalam kami melakukan ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari pertengahan, dari awal pertengahan dan sebentar berakhir. Kami yakin dan percaya
apa yang terjadi pada malam hari ini, semua atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, pada ibadah kami malam hari ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia pada saat ini Tuhan, tengah menghadapi pandemi corona dan segala masalah-masalah yang terjadi di negara kami. Mari Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau segala pengendali hidup kami. Engkau yang merencanakan segala sesuatu yang terjadi atas bumi ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan atas keadaan Indonesia pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memimpin, menyertai, memberikan akal budi kebijaksanaan kepada pemerintah, dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten dan kecamatan Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan mereka akal budi kebijaksanaan untuk memimpin negara kami, agar apa yang terjadi pada saat ini semua Tuhan yang mengendalikan, dan Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang terjadi pada saat ini. Bencana alam juga Tuhan terjadi di mana-mana. Banjir bandang terjadi di beberapa daerah. Kiranya Tuhan akan tetap menyertai seluruh para korban dan pengungsi. Tuhan akan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, agar apa yang terjadi, yang menimpa mereka, mereka boleh menerima dengan sadar bahwa semua yang terjadi, apa yang terjadi di dunia ini, semua atas kendali Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini dalam ibadah kami mendoakan akan teman-teman pemuda Genesis yang sakit. Mungkin ada yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati mereka, akan melawat mereka melalui obat-obat yang mereka pakai dalam upaya mencari kesembuhan. Tuhan akan tetap memberkati mereka agar suatu waktu kami boleh beribadah bersama-sama seperti yang lalu-lalu Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mendoakan akan saudara Femi Tumiwa yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan melawat dia melalui obat, makanan yang dia pakai untuk mencari kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau selalu berkati dia. Kesembuhan yang daripadamu, Engkaulah dokter di atas dokter Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawat dia untuk mendapat kesembuhan. Begitu juga pula kami berdoa akan Bapak Togu Sormin yang kemarin Tuhan mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan menyertai dalam upaya penyembuhan, obat-obat, makanan, para dokter, para medis. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam keluarga mencari atau mengupayakan kesembuhan bagi Bapak Togu. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati mereka. Bapa di sorga, kami berdoa akan Persekutuan Pemuda Genesis kelompok 1. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Engkau akan memberkati atas segala apa yang mereka lakukan, apa yang mereka selalu upayakan untuk terbinanya organisasi ini, untuk selalu mereka melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka kemampuan lewat talenta-talenta yang mereka miliki Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Dalam masa muda mereka mungkin masih dalam pendidikan, mencari pekerjaan. Engkau akan selalu memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Pemberkatan Tuhan yang mereka nantikan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan mengerahkan masa depan anak-anak ini. Tuhan yang akan merancang masa depan mereka. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam upaya-upaya mereka
mengusahakan apa yang menjadi cita-cita mereka. Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan tadi Tuhan akan Tuhan berkati untuk pelayanan pemuda Genesis di tengah-tengah jemaat kami. Berkati persembahan kami Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan Tuhan. Bapa di sorga, bagi anak-anak-Mu yang bertugas pada malam hari ini, kiranya Tuhan akan tetap memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan. Bapa di sorga, ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Teman-teman pemuda, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Besar Allahku. Kita akan menerima berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Demikian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Shalom. Halo teman-teman pemuda, kita masuk dalam ruang organisasi dan info tambahan lainnya. Yang pertama, bagi teman-teman untuk mengumpulkan persembahan, silakan langsung saja berikan kepada bendahara kita, yaitu Saudari Stella. Dan yang kedua, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe di YouTube channel Pemuda Genesis. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.